Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi, para pengurus yang memfasilitasi kajian kita, dan juga para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita di pagi hari kita, diberikan kesempatan lagi untuk menghirup oksigennya, untuk bisa hidup kembali. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukurinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah. Dan kita berharap di akhir kehidupan kita tetap berpegang pada sunnah Rasulullah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran rahmat untuk yang beriman dan yang meyakini. Yang pertama, kita sambung dengan kajian yang dulu tentang fungsi Rasulullah. Ya, ada syahadat kita, ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini asyhadu, ini ada kita manusia, ya, manusia itu ada yang iman, ada yang tidak iman, ada yang iman, ada yang kufur, ya. Nah, kemudian ada yang iman ini, ada yang sampai pada yakin, ya, tidak hanya sekedar iman. Kalau sudah yakin, maka amilus sholihat, dia akan beramal kebaikan-kebaikan karena Allah memunculkan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ada Muhammad. Kemarin kita bahas Muhammad itu adalah sebagai utusan. Utusan pembawa risalah. Nah, sebagai utusan. Makanya iman kepada Allah dan Rasulnya masuk pada rukun iman. Nah, jadi masuk pada rukun iman. Begitu juga Al-Quran, percaya kepada kitab-kitab Allah, masuk pada rukun iman. Kalau masuk pada rukun iman, maka wilayahnya wilayah iman. Wilayah iman. Wilayah iman itu wilayah percaya. Percaya itu sesuatu kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, maka kita tetap percaya. Meskipun itu tidak masuk akal.
sering saya contohkan tentang zakat atau infak. 2 dikurangi 1 mungkin ada 11. Itu wilayah iman. 2 dikurangi 1 ada 101. 2 dikurangi 1 ada 701. 2 dikurangi 1 ada tidak terhingga. Nah, itu adalah wilayah iman. Jadi ada Allah, ada Rasulullah, ada kita. Nah, kemudian kita sebagai manusia ini ada Allah, ada Rasul, ada kita. Nah, ada manusia. Nah, Rasulullah itu Allah ke Rasul membawa risalah. Wa ma arsalna, kami utus. Berarti itu adalah risalah. Nah, risalah ini namanya kitab. Kitab itu namanya kalau zaman kita namanya Al-Quran. Zaman kita namanya Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memberikan contoh Al-Quran. Makanya ada laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Rasulullah uswah sebagai contoh. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diambilkan dari malaikat, tapi diambilkan dari manusia? Karena supaya manusia betul-betul mudah dalam mencontoh kehidupan yang diinginkan oleh Allah lewat kitabnya. Nah, maka namanya Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk pada manusia. Nah, sekarang kenapa harus ada petunjuk? Nah, problem manusia. Manusia ini punya problem. Dikumpulkan menjadi 4 masalah, 5 masalah. Yang satu adalah problem itu sendiri. Maka mudah-mudahan dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar setiap problem. Kita punya masalah apa saja, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluarnya. Masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah apapun ya yang kita hadapi, mudah-mudahan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Kita menyekolahkan anak kita, memberikan biaya hidup kita, kebutuhan kita. Nah, mudah-mudahan Allah mencukupinya. Nah, itu masalah-masalah. Masalah yang ketiga, manusia tidak lepas daripada dosa. Manusia tidak lepas daripada dosa. Nah, setiap dosa kita berharap agar Allah mengampuninya. Keempat, masalah kita pasti punya urusan. Yang tadi problem, sekarang urusan. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkannya. Dan kelima adalah masalah kita sesudah meninggal dunia. Sesudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga. 5-5-nya ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya disandang oleh orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa namanya muttaqin. Takwa itu adalah sifatnya. Maka kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan selanjutnya. Nah, orang muttaqin ini adalah orang yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Ya, makanya ada hudal dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu maka kita perlu untuk selalu
membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, supaya hidup kita ada jalan keluar setiap masalah, supaya setiap kebutuhan ada Allah mencukupi, dosa Allah mengampuni, urusan Allah memudahkan, dan saat mati nanti Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Bapak Ibu rahimakumullah, dan Al-Quran ini diperuntukkan untuk manusia. Bukan diperuntukkan untuk hewan atau tumbuhan, bukan. Tapi diperuntukkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat ke-7 ayat 23. Ya. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Monggo diartikan, Bu. Siap, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kata Rasulullah dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, kul, katakan hai Muhammad, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Sesungguhnya saya itu hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah. Ini ada Allah, ada Muhammad, dan Muhammad itu hanya mengikuti Allah. Perbuatannya, ucapannya, sampai Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, yang disampaikan, yang diucapkan bukan dari nafsunya, tapi yang diucapkan adalah wahyu. Nah, itu. Ada basairun, dan ini bagi manusia adalah sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Ada basairun. Nah, supaya manusia melihat, basair itu melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bisa memisahkan sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Monggo. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, di sini ada kalimat diturunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi manusia yang menghadapi berbagai macam masalah, menghadapi berbagai macam problem, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuknya. Apa yang seharusnya dikerjakan? Nah, disinilah Allah menunjukkan bahwa Allah itu kepada manusia itu sangat kasih sayang. Ya, Allah kepada manusia sangat kasih sayang. Sehingga Allah memberikan kepada manusia itu petunjuk-petunjuk. Tinggal manusianya mau apa tidak diberikan petunjuk. Karena dengan petunjuk itu ada yang percaya, ada yang mengingkarinya, ada yang percaya sampai meyakininya. Gitu. Nah, sama di dalam surat Al-Baqarah 185 dan di dalam surat Al-Jasiyah 20.
Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ini bagi manusia. Kemudian tingkatan manusia meningkat lagi menjadi orang yang beriman. Orang yang percaya. Nah, kalau orang yang percaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Enggak. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ya ayyuhan nas, itu manusia umum. Tidak peduli apakah dia itu maksiat atau tidak maksiat, kafir atau mukmin, durhaka atau tidak, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'idah. Betul-betul telah datang kepada kalian mau'idhatun. Penjelasan, pelajaran, ya, pelajaran supaya diikuti. Mau'idhatun, ya, min rabbikum dari Tuhan. Ya. Kemudian ada syifa, ada wasyifaun, dan obat. Kalau di bahasa Indonesianya itu diartikan sebagai obat. Obat flu ya mungkin misagrip. Tapi dia bukan obat begitu. Tapi dia semacam gambarannya semacam antibiotik. Ya, antibiotik itu dibutuhkan setiap penyakit. Setiap penyakit kalau sudah lumayan parah, maka butuh antibiotik. Kalau obatnya tidak mampu, maka butuh antibiotik. Itulah syifa. Wasyifa. Nah, syifa itu supaya cocok, supaya bisa menyembuhkan, otomatis hati-hati cara untuk minumnya. Obat itu cara minumnya hati-hati. Setiap kali vaksin sering saya sampaikan. Resep membaca Al-Quran, ya resep itu ya dari dokternya. Kalau resep membaca Al-Quran ya dari Allah. Ada dua, ada sebelum, ada saat. Sebelum membaca Al-Quran, resepnya adalah la yamassuhu illal mutahharun. Yang pertama, bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak akan nempel, tidak akan mau nempel kepada orang yang kotor. Karena Al-Quran itu suci. Maka berwudu dulu. Yang kedua, ta'awud. Ya, ta'awud. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Yang ketiga, baca basmalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau sementara ini ada yang membaca tidak pakai bismillah, ada ta'awud saja. Saya belum tahu dasar hukumnya dari mana. Tapi yang saya temukan, sebelum membaca Al-Quran, yang pertama wudhu. Yang kedua adalah baca ta'awud. Dan yang ketiga, baca basmalah. Itu sebelum. Nah, saat membaca Al-Quran, itu adalah satu saja. Dan satu ini kelihatannya sulit. Ya, karena sabar. La tukharik bihi lisanaka lita'ajala bi. Jangan sekali-kali membaca Al-Quran dengan gerakan lesan yang cepat. Warattilil Quran tartila. Dan bacalah sepelan mungkin, setartil-tartilnya.
sepelan mungkin. Urusan bisa, urusan tidak bisa, urusan Allah. Nah, itu. Karena itulah Al-Quran nilai minimalnya adalah 1, tidak ada nilai setengah. Dan yang harus diperhatikan, sering saya sampaikan, sukun tasdid. Al-Quran, membaca Al-Quran itu sama dengan membaca kehidupan. Kalau nggak ada masalah, nggak ada tekanan, gampang-gampang saja. Hidup itu kalau nggak ada masalah, nyantai saja, mengalir saja. Tapi kalau sudah ada masalah, ada sukun, ada tasdid, nah itu masalah. Maka kita harus banyak sabarnya. Maka kalau saya sampaikan sering tangkap, pegang, pegang dulu. Supaya tidak gugup sabarnya, supaya muncul. Jangan tangkap lepas. Nanti jadi masalah bacanya. Nah, itu sifat resep membaca Al-Quran. Nah, kalau sudah begitu, maka muncul sebagai obat di dalam hati. Maka ketenangan itu akan muncul. Setiap membaca Al-Quran akan muncul. Dan Al-Quran itu adalah surat cinta Allah kepada umatnya, kepada makhluknya. Kalau kita dulu di zaman kita itu kalau pacaran itu dikasih surat dari yang kita cintai, kita simpan itu. Kita simpan. Dan kalau kita sedih, kita baca surat. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya. Nah, maka Allah menurunkan surat cintanya. Maka setiap kita sedih, setiap kita susah, maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Itu surat cinta dari Allah. Ya, surat cinta dari Allah. Ada 2 hal. Kita bisa berdialog langsung kepada Allah. Yang pertama, kita diundang. Nah, diundang. Yang kedua, kita mengundang. Nah, diundang Allah dan mengundang Allah. Kita diundang Allah untuk menyelesaikan permasalahan kita, untuk menyambung dialog. Nah, kapan kita diundang? Saat ada adzan sholat. Ya, berarti kita diundang oleh Allah untuk datang. Apapun permasalahan kita, sampaikan. Nah, kemudian mengundang Allah. Kapan kita mengundang Allah? Saat membaca Al-Quran. Nah, saat membaca Al-Quran. Maka kita mengundang Allah untuk kita ajak dialog, untuk kita ajak sharing problem-problem kita. Ya, lah jangan banyak-banyak sharing kepada sesama manusia. Kadang-kadang sharing kepada ustadznya. Kadang-kadang itu sharing itu banyak masalah. Ada yang sharing kepada ustadznya jadi malah gegeran sampai bojone. Malah kadang-kadang dijak kawin sampai ustadznya. Ada itu. Sharing sama sesama manusia ada yang begitu. Ya, sharing saja kepada Allah. Sharing kepada Allah. Dengan mengundang Allah atau datang kepada Allah. Ya. Mengundang Allah diantara juga sholat sunnah. Itu mengundang Allah. Ya, baca Al-Quran. Problemnya disampaikan. Karena pada dasarnya yang menyelesaikan semuanya itu adalah Allah. Karena problem itu dari Allah dan yang menyelesaikan adalah Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian syifa itu juga ada pada surat 17 ayat yang ke-82. Monggo diartikan. Ya Ustaz, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang dolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nah, Al-Quran itu adalah syifa, obat dan rahmat.
obat dan rahmat. Karunia Allah. Karunia Allah. Karunia Allah itu macam-macam bentuknya. Ya. Rahmat lil mukminin bagi orang yang beriman. Bagi orang yang percaya. Kadang-kadang orang itu kenapa di wilayah iman? Kadang-kadang orang itu apa hubungannya sakit dengan baca Al-Quran? Nggak ada hubungannya. Ya, kalau sakit ya ke dokter. Ya, nggak ada hubungannya sakit dengan baca Al-Quran. Makanya dimasukkan wilayah iman, bukan dimasukkan wilayah akal. Perintahnya sakit baca Al-Quran. Sakit baca Al-Quran. Ya, maka Al-Quran itu akan menjadi obat. Itu adalah wilayah iman. Itu adalah wilayah iman. Percaya saja, karena Allah yang menurunkan, Allah yang menjadikan, Allah yang mensabdakan. Nah, percaya saja. Ya, nah, jangan malah tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, maka akan menambah kerugian. Wala yazidud dhalimina illa khosara. Kalau kita tidak percaya, kita termasuk orang yang dolim, menganiaya, ujungnya kita yang merugi. Maka sebagai seorang muslim, ya percaya saja. Bukankah di zaman Nabi ada sahabat yang menyembuhkan istilahnya ketua suku, kepala suku yang digigit oleh jengking dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Ternyata sembuh juga. Nah, itu tidak masuk akal. Apa hubungannya Al-Fatihah dengan penyakit itu? Tapi Allah menyembuhkan. Nah, jadi kalau ada orang bilang banyak baca Quran, itu benar dan diyakini. Jangan dikatakan apa hubungannya baca Al-Quran dengan sakit. Kalau sakit ya ke dokter. Ya. Kalau sakit ya ke dokter. Nah, tidak. Tapi ada ayatnya. Begitu juga dengan rezeki itu. Dengan rezeki. Rezeki disuruh infak. Apa hubungannya? Rezeki dengan membaca Al-Quran, dengan infak, dan lain sebagainya. Karena masuk wilayah iman. Yakini saja. Yakini saja. Ya. Nah, karena itu masuk wilayah iman. Nah, kalau sudah begitu, maka akan menjadi rahmat. Kita akan mendapatkan rahmatnya Al-Quran. Ya, akan menjadi obat bagi kita dan akan menjadi rahmat bagi kita. Coba diartikan dulu, Bu. Ya, Ustaz. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ya. 89 ini. Al-Quran itu bukan hanya cerita yang dibuat-buat. Tidak ngarang, tidak ngibul, ya. Dan yang selainnya. Ya, itu kibulan Muhammad, bukan. Ya, karangan Muhammad, bukan. Bahkan di zaman Nabi itu, kenapa Muhammad Al-Quran itu tidak langsung aja kamu ambil dari langit, kemudian kamu bawa turun kepada kita. Ada yang para orang-orang kafir, ada yang tanya begitu. Nah, tapi Al-Quran datangnya dari Allah. Ya, jadi betul-betul tasdiqan, pembenar. Kalau dulu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, maka Al-Quran itu sebagai tasdik, membenarkan alladzi baina yadayhi. Dan Al-Quran itu wa tafsilan likulla syai'in
wa tafsilan kulla syai'. Dan Al-Quran itu adalah penjelas segala sesuatu. Memperinci segala sesuatu. Apapun yang kita kerjakan, saat ini pasti sudah ada di dalam Al-Quran. Dan juga sebagai petunjuk. Maka ada masalah apa saja, ya, di Al-Quran sudah ada. Dan sebagai petunjuk. Maka banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Kadang-kadang kita takut atau kita tidak tahu artinya. Ya. Kalau kita tidak tahu artinya, bagaimana cara memahaminya? Bagaimana kita cara tahunya? Ya, yang pertama, ya memang kita harus belajar artinya. Ya. Tapi kalau kita sudah tua, kadang-kadang belajar artinya sudah susah dan lain sebagainya. Maka baca saja. Karena Al-Quran itu adalah bahasa surga. Bahasa surga. Bahasa surga itu seumpama saat ini. Nah, kita tidak bisa artinya. Nah, nggak bisa masuk surga. Ya, apa caranya ngomong? Nah, tapi karena bahasa surga itu bahasa hati kita yang menerjemahkan. Kita akan tahu. Ya, hati kita akan menerjemahkan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Itulah bahasa hati. Banyak baca. Al-hati kita, Al-Quran itu akan menunjukkan 5 fis-sudur yang ada di dalam hati kita. Waudan dan sebagai petunjuk. Rahmatan dan rahmat li qaumi yu'minun, untuk kaum yang khusus kepada kaum yang beriman. Sekali lagi, percayalah. Percaya. Karena dikhususkan untuk sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Nah, ayat yang ke-77 di surat 27 An-Naml, wa innahu laudan wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain sebagai petunjuk dan rahmat pada orang mukmin. Dan rahmat kepada orang mukmin. Maka pelajari akan mendapatkan rahmat Allah, karena kita ini hidup di dunia ini betul-betul mengharapkan karunia Allah, mengharapkan rahmat Allah. Dari segala permasalahan yang kita hadapi, kita mengharapkan karunia Allah. Nah, untuk mengharapkan karunia Allah itu, wa innahu lahudaw wa rahmatan lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin. Nah, ada di dalam Al-Quran itu rahmat Allah. Nah, ada di dalam Al-Quran itu petunjuk Allah. Pelajari, baca dan baca. Nah, monggo diartikan dulu. Siap, Ustadz. Sungguh, kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di situ ada ujungnya orang yang beriman. Di awalnya ada walakot jinahum. Ada kalimat lakot. Sungguh betul-betul. Kalau di dalam bahasa Arab namanya takkid. Ya. Sungguh betul-betul. Ada lanya itu sungguh. Ada kotnya itu betul-betul. Sehingga ada kalimat sungguh betul-betul. Lah, ini orang yang beriman menunjukkan orang yang beriman itu juga ragu. Teman apa enggak? Nah, kemudian Allah menyampaikan sungguh. Nah, kemudian kita masih ragu, maka ditambah dengan kot. Maka kadang-kadang orang yang beriman itu ya kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Nah, kadang iya, kadang tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala butuh menambahkan kalimat walakot, dan sungguh betul-betul jinahum bi kitabin. Kami datangkan kepada mereka bi kitab. Yang fassolnahu, yang di dalam kitab itu memerinci, menjelaskan apapun yang ada.
ya, ala ilmin, ya, dan juga menjelaskan terhadap berbagai macam pengetahuan, ya, berbagai macam pengetahuan. Makanya Al-Quran itu kadang diterjemahkan oleh ahli fisika, ya nyambung, ya, ahli laut, ya nyambung, ya, ahli angkasa, ya nyambung, ya, itu Al-Quran. Karena fassalnahu ala ilmin, ya, diperinci, dijelaskan berbagai macam ilmu, ya. Masalah manusia, ya, darah dan lain sebagainya, ya nyambung. Maka semakin ke sini, semakin orang berilmu, semakin canggih, semakin membenarkan Al-Quran. Nah, dan sebagai petunjuk warahmatun dan rahmat liqaumi yu'minu, kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini betul-betul orang yang beriman disampaikan kepada Allah. Banyak ayat-ayat liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian sikap manusia kebanyakan. Nah, ini dulu yang setelah orang itu beriman, maka kemudian masuk yakin. Yakin. Jadi yang namanya yakin itu dari ilmu, kemudian iman, kemudian yakin. Dari pengetahuan kemudian dibuktikan iya apa tidak, dipercaya apa tidak. Kalau sudah dipercaya, maka kemudian diyakininya. Saya yakin pasti ini adalah benar. Maka ilmu itu sudah melewati amanu, yakin itu sudah melewati ilmu, sudah melewati iman. Sehingga sering saya sampaikan, kalau orang mu'alaf itu betul-betul dia mempelajari, masuk Islamnya karena mempelajari, betul-betul mempelajari, maka dia yakin. Nah, kalau sudah yakin itu sulit untuk dirubah. Tapi kalau sudah masih dari percaya saja, belum yakin, belum membuktikan, maka kadang-kadang kita mudah dirubah, mudah diombang-ambingkan. Seumpama masalah rezeki saja. Suwe aku iki wis beriman wis suwe, yo sembahyang, yo tahajud. Lah jari ini rezeki ini ditanggung oleh Allah. Nah, sampai saiki kok melarat. Nah, itu kadang-kadang masih mudah untuk digoyahkan. Bahkan ada yang pernah umroh juga pernah, tapi kemudian mendapat musibah. Nah, sehingga dia kemudian akhirnya dia melenceng keluar dari Islam. Ada yang begitu. Tapi kalau dia betul-betul untuk membuktikannya, maka dia akan yakin. Nah, siapa? Tilka ayatul kitabil hakim, huda wa rahmatul lil muhsinin. Coba diartikan dulu. Injil Ustaz. Muhsinin. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Berikutnya Ustaz. Ya. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Oke. Al-Quran itu adalah penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Ayat-ayat yang penuh dengan hikmah. Berfungsi sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang muhsinin. Orang yang muhsinin. Orang yang muhsinin itu siapa? Orang yang muhsinin itu siapa? Muhsinin itu artinya baik. Hasanah, baik. Doa kita, atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita baik di dunia, baik di akhirat, dan bebas dari neraka. Itu doa kita. Nah, untuk supaya menjadi muhsin itu apa? Nah, alladzina yuqimunas shalah hablum minallah. Ya, hablum minallah. Itu harus baik. Hubungan dengan Allah harus baik. Wa hablum minan nas wa yu'tunaz zakat. Dan baik infak sedekah kepada sesama manusia. Ini hablum minan nas. Ya, hablum minan nas juga baik. Tidak bisa hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya tidak baik. Tidak bisa. Harus hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, ya. Ada amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Harus nyambung. Kalau amanu wa amilus sholihat, kalau yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Itu gandengannya. Nggak bisa dipisah. Ya, ada hablum minallah baik, hablum minan nasnya juga baik. Nah, wahum bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang demikian adalah orang yang yakin terhadap hari akhir. Jadi harus ada keyakinan. Harus ada keyakinan. Al-Quran itu harus diyakini sehingga pada akhirnya betul-betul membawa rahmat dari Allah kepada kita, menjadikan petunjuk dari Allah kepada kita, ya, rahmat dan petunjuk Allah kepada kita. Sikap manusia terhadap Al-Quran. Sikap manusia terhadap Al-Quran. Coba diartikan dulu, Bu. Ya Ustaz, dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Dan sungguh betul-betul kami jelaskan untuk manusia fil Quran, di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan berulang-ulang. Makanya kita kalau membaca Al-Quran banyak ketemu kalimat-kalimat yang sama. Kok balak-balik ketemu ini. Nah, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada manusia diulang-ulang. Satu, supaya manusia itu ingat. Yang kedua, sifat manusia itu tergesa-gesa. Dan sifat manusia itu kufur. Mingkul limasal, dari setiap permasalahan. Ya, jadi tidak ada masalah yang tidak di-cover oleh Al-Quran. Semuanya ada. Yang penting di situ ada masal. Masal itu perumpamaan. Jadi Al-Quran itu tidak menyebutkan secara rinci semuanya. Nah, tapi ada dicontohkan. Contohnya ini, contoh ini. Nah, begitu. Ada mingkul limasal. Ada contoh-contohnya yang bisa dihubungkan dengan cocok dengan ini, cocok dengan ini, nah begitu. Sehingga tidak ada yang tidak terlewatkan. Fa'aba aksaron nas illa kufura. Fa'aba Fa'aba maka tidak mau. Kebanyakan manusia itu kufur. Maka jangan kalau orang mukmin saja. Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai rahmat, sebagai obat untuk orang mukmin. Nah, sekarang ditanya, orang mukmin itu banyak yang mana? Yang bisa membaca Al-Quran atau yang tidak bisa? Loh, padahal orang mukmin menginginkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ada di dalam Al-Quran. Rahmat Allah
ada di dalam membaca Al-Quran. Tapi banyak mana kira-kira orang mukmin yang bisa membaca sama yang tidak bisa? Nah, kalau kita di kampung kita, itu mayoritas mukmin. Dan mayoritas mukmin di situ banyak yang bisa atau yang tidak bisa. Nah, Al-Quran mengatakan, Fa'aba aksaron nas, kebanyakan manusia, itu illa kufuro. Ya. Mereka kufur, mengingkari. Mereka beriman, tapi mengingkari sehingga tidak bisa membaca Al-Quran. Eman. Kita sudah beriman, mengharapkan rahmat Allah, dijamin dapat rahmat Allah, dapat petunjuk Allah, dapat sifat dari Allah, tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran. Membacanya tidak bisa. Apalagi memahaminya, apalagi mentafsirkannya. Nah, jauh. Apalagi mengamalkannya. Ya, membacanya ada tidak bisa. Padahal kita kalau ditanya, sampean Islam apa tidak? Islam. Nah, kitab pedomannya apa? Al-Quran. Ya. Tapi kita Islam, pedomannya Al-Quran. Tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ironisnya begitu. Nah, di ayat yang lain, di surat 18 ayat 34. Nah, coba diartikan dulu, Bu. 34 apa 54, Ustaz? Ya, 54. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling membantah. Ujungnya di sini wakanal insanu aksara syai'in jadala. Tapi manusia itu sukanya bantah. Sukanya bantah, benar apa enggak, ya apa enggak. Disuruh Gusti Allah itu dibantah aja. Itu manusia. Mestinya dengan Al-Quran itu iman, percaya, dan yakin. Karena semua permasalahan dari Allah dan jalan keluarnya dari Allah, semuanya dari Allah, dan Al-Quran itu petunjuknya. Apapun masalah sudah ada di dalam Al-Quran. Kita tinggal baca Al-Quran. Ya, masalah apapun kita kembalinya kepada Al-Quran. Jangan kembali kepada yang lainnya. Kalau kita kembali kepada makhluk yang lainnya, kadang-kadang di dunia ini aneh. Orang itu profesor seumpama. Nah, dia punya jabatan. Kadang-kadang dia kembali kepada orang yang lebih bodoh. Bahkan orang yang tidak pernah makan bangku sekolahan. Bahkan tempatnya jauh di gunung-gunung. Ya, juga mencari orang-orang yang begitu. Kadang mencari dukun dan lain sebagainya. Padahal dukun itu nggak sekolah. Dukun itu nggak sekolah. Ya, atau sekolah paling-paling sekolahnya SD. Kenapa dia jadi dukun? Karena kalau kita lihat karena dia tidak punya ilmu dan ekonominya susah. Karena ekonominya susah, jadi dukun aja. Nah, itu begitu. Nah, kadang-kadang begitu, mencari yang begitu. Nah, itulah wakanal insan aksara syai'in jadalah. Kebanyakan manusia itu terhadap penjelasan-penjelasan Allah, terhadap Al-Quran yang dijelaskan, jadalah membantah. Ya. Nah, itu sukanya manusia. Nah, baik, kalau sudah terjadi permasalahan, semuanya Allah tahu. Kita manusia itu ada yang sakit, ada yang susah, ada yang hidupnya susah, sakit, dan lain sebagainya. Ada manusia itu yang menjadi pedagang, ada yang bekerja, ada yang jadi pegawai, itu ada manusia. Ada manusia itu yang jihad, ya, selalu
jihad kepada Allah, memperjuangkan Allah. Allah tahu, Allah tahu. Kita semuanya ada yang begitu. Nah, supaya kita mudah menjalankan semuanya, yang sakit jadi sehat, yang pedagang jadi mudah, berkah rezekinya, yang jihad juga bernilai barokah, bernilai pahala, maka kata Allah, coba diartikan dulu Bu. Ya Ustadz, dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu segalanya. Problem kita tahu, masalah kita tahu. Ya, karena ada di antara kita itu yang begitu, ada yang sakit, ada yang susah, ada yang harus bekerja keras dan lain sebagainya, ada yang berjihad. Maka minimal, kata Allah, supaya kamu dapat sembuh, dapat sehat kembali, dapat keberkahannya, lancar, maka minimal yang pertama, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Bacalah yang termudah daripada Al-Quran. Sehingga di pagi hari kita awali dengan membaca. Di akhir kehidupan kita, di akhir sore hari kita tutup dengan baca Al-Quran. Bahkan di dalam malam kita, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Di malam hari bangun kita tambah untuk membaca. Nah, kalau kita sudah betul-betul dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita penuh dengan berkah, penuh dengan rahmah, penuh dengan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Monggo saya kembalikan kepada Pak Harto untuk diskusi atau mungkin ada yang ditanyakan.